Kami adalah kelompok durian, berbau semerbak dapat memabukkan. Siapa berani menyenggol kita akan terkena durian tajam. La 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 la. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok durian. Yeay. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan tentang kenaikan permukaan di air laut. Dan sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nova Surisama. Saya Nathan Tasya, absen 28. Saya Ginata Alfani Hilda, absen 13. Saya Kelly Naila Musna, absen 18. Saya Jessica Felicia, absen 15. Dan saya Paus Fadila, absen 12. Dan setelah ini kita akan mempresentasikan tentang materi kenaikan permukaan air laut. Tidak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Nathan Tasya dan rekan saya Kelly Naila Musna. Nah, kali ini kita akan menjelaskan materi tentang kenaikan permukaan air laut. Nah, kenaikan permukaan air laut itu apa sih? Nah, seperti kita ketahui, kenaikan itu adalah tingkatan atau tambahan suatu objek yang kita telusuri, dan untuk permukaan air laut itu adalah rata-rata ketinggian pada air laut yang bisa kita cari atau bisa kita teliti di pantai. Nah, fenomena kenaikan permukaan air laut ini itu banyak banget faktor yang bisa memicu terjadinya itu. Dan karena itu aku akan membahas tentang kenaikan permukaan air laut pada presentasi kali ini. Jadi, yang seperti kita ketahui pada gambar di grafik kali ini, nah ini ada dua grafik. Yang pertama itu ada data satelit sama data dasar. Nah, untuk data satelit ini itu dari tahun 1993 sampai sekarang. Sedangkan data dasar itu dari 1870 sampai 2013. Nah, pada tabel kali ini dan grafik kali ini itu diketahui mengalami per tahunnya itu mengalami kenaikan permukaan air laut setinggi 3,3 mm setiap tahunnya. Nah, ini udah diteliti terakhir itu sekitar bulan Februari pada tahun 2017 itu 91 atau kurang lebihnya itu 4 mm. Nah, pemicunya apa sih? Nah, untuk pemicu kenaikan air laut ini itu dari dua faktor penting pemanasan global, yaitu melelehnya es dan geyser yang bisa menyebabkan bertambahnya air pada air laut, dan air yang menjadi hangat dan jadinya tuh air laut itu mengembang. Oleh karena itu, pada dua data grafik ini, data grafik pada di satelit dan di dasar itu setiap tahun itu mengalami kenaikan 3,3 mm. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang proses terjadinya kenaikan permukaan air laut. Nah, seperti yang kita ketahui ini, kenaikan permukaan air laut itu bisa disebabkan oleh es dan geyser yang mencair dan air yang menghangat. Dan proses yang terjadi akan geyser ini adalah yang pertama itu air laut yang menghangat. Nah, habis itu lapisan es otomatis jadi mencair dong. Nah, habis mencair, permukaan air turun dan cuaca panas yang ekstrim dan bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, berikutnya ada dampak permukaan air laut. Dampak dari kenaikan permukaan air laut ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, yang pertama memudahkan generator arus. Yang kedua, menghasilkan energi lebih cepat karena permukaan air laut itu lebih tinggi. Kemudian mempercepat laju kapal ke daratan juga. Karena kalau kenaikan air laut itu di daratan itu terendam oleh air laut. Nah, selain dampak positifnya, banyak juga dampak negatifnya, seperti berkurangnya luas daratan, peningkatan kerusakan karena banjir, perubahan kecepatan aliran sungai, intrusi air laut, perubahan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir, dan hilangnya habitat pesisir. Kemudian ada solusinya. Solusi yang bisa dilakukan yang pertama ada mengurangi emisi gas rumah kaca, karena kenaikan muka air laut juga disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global bisa menyebabkan melelehnya es di kutub dan berdampak pada kenaikan air laut. Yang kedua, membangun struktur pengendali banjir. Dengan membangun struktur pengendali banjir bisa melindungi kita, para warga-warga dan penduduk pesisir, untuk menghindari dampak dari banjir ini.
Yang ketiga, mengurangi konsumsi energi dan mengurangi pembuangan limbah. Kembali lagi pada efek pemanasan global. Kemudian yang keempat, dengan memperbanyak tanaman bakau di sekitar pantai. Jadi bisa menghindari erosi air pantai yang terkena ke tempat penduduk pesisir. Dan yang terakhir ada rencana aksi. Rencana aksi yang bisa kita lakukan, yang pertama meminimalisir emisi karbon dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan yang berasap seperti motor, mobil, dan bisa beralih ke kendaraan umum ataupun kendaraan yang berbahan bakar gas. Kemudian beralih dari penggunaan air tanah menjadi air pump. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menggunakan air tanah kita lebih banyak menyedot air yang ada di bawah tanah, sehingga menyebabkan permukaan tanah menjadi turun. Kemudian yang terakhir adalah penyuluhan dan edukasi mengenai pemanasan global. Jadi kita memberikan penyuluhan dan pemaparan materi tentang bahayanya pemanasan global, dan yang pemanasan global ini bisa berdampak kepada kenaikan permukaan air laut. Oke, jadi itu adalah pemaparan materi tentang kenaikan air laut dari kami. Semoga apa yang kalian presentasikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, selanjutnya ini adalah sesi bertanya untuk Jojo, Naura, Gina, dan Fawas. Dipersilakan. Sekarang kita ada sesi pertanyaan. Perkenalkan, saya Jovika Felicia, absen 15. Jadi saya mendapatkan pertanyaan dari Alia dari kelompok pesawat. Pertanyaannya yaitu mengapa penggunaan air tanah dapat menyebabkan kenaikan air laut? Dari data menyebutkan 40% terjadinya peningkatan muka air laut adalah karena daratan yang menurun. Yang salah satunya adalah karena penyedotan air tanah yang berlebihan dan menyebabkan tanah turun memenuhi bagian yang awalnya diisi oleh air tanah, dan akhirnya air akan naik di lautan. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua, saya mendapatkan pertanyaan dari kelompok pabrik. Pertanyaannya yaitu mengapa permukaan air laut naik? Kenaikan permukaan air laut ini terjadi karena ada dua faktor. Alasan terbesar adalah karena sesuatu yang disebut sebagai penguaian termal, yaitu di saat udara mengembang saat dipanaskan. Seperti halnya cairan dalam termo mengembang saat suhu meningkat. Oleh karena itu, ketika suhu global terus meningkat, lautan akan menjadi lebih hangat dan benar-benar mengembang, sehingga membuat permukaan air laut naik. Kontributor utama kenaikan permukaan air laut lainnya adalah memudarnya glacier serta lapisan es di kutub. Ketika glacier dan lapisan es mencair, air itu mengalir ke lautan dan meningkatkan volumenya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari kelompok kereta, saya Gina Taufadilda ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kereta. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara meyakinkan masyarakat untuk beralih dari air tanah ke air pump. Nah, air pump kan mempunyai kualitas yang baik dan sesuai standar peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari aspek lingkungan, air pump lebih aman dipakai daripada air tanah, soalnya air tanah bisa aja tercemar sama limbah. Dan terakhir, saya mendapatkan pertanyaan dari kelompok belajar. Mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan air laut? Karena es yang mencair dapat menambah volume air laut dan berakibat pada semakin tingginya permukaan air laut. Alhasil, air laut semakin tinggi. Sekian dari kelompok pabrik.